Bagaimana persiapan teknis untuk melaksanakan saat itu? Satu, datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Jangan kita datang kepada Tuhan dalam polisi pribadi atau dalam saat teduh itu karena keterpaksaan, Bapak Ibu, jangan. Tapi karena kerinduan, tapi karena antusiasme atau semangat yang berapi-api karena kita mau bertemu dengan pemberi napas hidup, pencipta kita dan pemelihara kita, Bapak Ibu. Itu siapa? Tuhan. Harus itu yang mendorong kita. Mengapa penting datang berfellowship atau bersatu dengan Tuhan? Itu dicatat dalam Mazmur 63 ayat 2. Yang kedua, datanglah kepada Tuhan dengan penuh penghormatan. Artinya, janganlah terburu-buru atau asal-asalan. Kita datang bersatu kepada Tuhan. Atau dengan cara apa? Sisa-sisa dari waktu, tenaga, dan pikiran kita habis cari hepeng. Baru kita cari Tuhan. Nah, itu Tuhan tidak berkenan. Bukankah dalam Matius pasal 26 ayat dikatakan, cari kerajaanku. Itu tuh. Yang lain itu aku akan tambahkan. Artinya apa? Ada skala prioritas dulu yang harus kita sediakan untuk Tuhan dalam bersatu dulu. Maka yang lainnya itu Tuhan akan tolong, Tuhan akan mampukan kita untuk apa? Melakukan, mengelola, mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita dalam usaha pekerjaan bisnis dan juga dalam pelayanan kita. Itu dicatat dalam Habakuk pasal 2 ayat yang ke-20, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan asal-asalan. Jangan terburu-buru. Karena tadi saya katakan definisi hati itu kan waktu pribadi itu, waktu istimewa kan bertemu dengan Tuhan. Masa asal-asalan kita misalkan ditelepon Presiden Jokowi datang ke istana, masa sih kita nggak ada persiapan? Masa kita nggak persiapkan segala sesuatu? Pasti harus dong. Ya apalagi ini bertemu dengan Tuhan, Bapak Ibu. Yang ketiga, datanglah kepada Tuhan dengan kesadaran penuh atau dengan kerelahan atau kerinduan. Artinya, kalau kita mau berfellowship dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, janganlah dalam keadaan kita ngantuk gitu ya. Nah, ada seorang katakan begini, Pak, saya tadi satu dunia sih. Saking rajinnya, Pak. Saya baru bangun besok pagi. Oh, kok bisa begitu? Saya bilang, iya, karena saat tidurnya di atas tempat tidur, lalu setelah itu saya langsung menaikkan 2 syafaat. Baru besoknya saya amin. Itu namanya bukan saat tidur saya bilang, tapi itu namanya tertidur. Jangan, Bapak Ibu ya. Ya. Terus, datanglah kepada Tuhan dengan kerinduan untuk menaati Tuhan dan firman-Nya. Jadi setiap firman Tuhan yang kita baca dalam satu itu, jangan hanya sekedar kita baca. Tapi kita imani, lalu kita praktikkan dalam setiap aktivitas dan kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, saya dengan istri sedang bergumul dan berjuang terus untuk mengubah bahan renungan kita. Mungkin dalam 2-3 hari terakhir ini Bapak Ibu mendapatkan renungan dalam bentuk video ya. Itu kami lakukan sebagai salah satu bentuk kreativitas. Supaya apa? Mungkin Bapak Ibu nggak sempat baca firman Tuhan yang kami kirim. Tapi dengan Bapak Ibu nonton di YouTube, itu bisa berikan kekuatan, pengharapan, dan penghiburan bagi Bapak Ibu. Kan kami berpikir, daripada iblis mempergunakan sosial media untuk merusak pikiran banyak orang, lebih baik kita memakai media sosial itu, memakai teknologi itu untuk bertakan firman. Bapak Ibu doakan supaya kami tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melakukan itu. Karena sebenarnya cukup banyak waktu tersita untuk mempersiapkan renungan dalam bentuk seperti itu. Tapi sekali lagi, kerinduan hati kami supaya kita semua bertumbuh dalam semua aspek dalam hidup ini. Ya. Bagaimana proses pelaksanaan saat teduh? Seringkali ada pertanyaan, Tony, boleh nggak saat teduhnya itu malam hari? Apakah harus selalu pagi? Nah, kita baca. Oke. Ayat-ayatnya mungkin nggak sempat kita baca ya. Saya agak cepat aja ya. Tapi semuanya nanti ada di sini kok. Ada beberapa telerang dari para tokoh-tokoh tentang waktu jam saat teduh. Dan saya kira ini bisa kita pilih menjadi salah satu model contoh buat kita bersatu teduh. Ya, misalkan pagi hari sebelum melakukan aktivitas yang lain, sebelum kita pergi kerja, sebelum kita melayani, pagi hari. Jadi setelah bangun pagi hari, kita ambil waktu dulu 1 jam untuk duduk diam di hadapan kaki Tuhan. Itu dilakukan oleh Abraham. Dicatat dalam Kejadian pasal 19 ayat 27. Oke. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ayub pagi hari dia.
Ayub pasal 1, dicatat dalam Ayub pasal 1 ayat 5. Mesti juga ambil waktu di pagi hari. Dicatat dalam Keluaran pasal 34 ayat 4. Raja Daud yang kita sudah bahas tadi. Juga. Tadi kita sudah baca ayat ini. Pagi-pagi benar. Kan gitu ya. Dia datang menghadap Tuhan. Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Silakan. Kalau Bapak Ibu lebih tersedia space waktu, tenaga dan pikiran bagi Bapak Ibu untuk saat teduh di pagi hari, mangga silahkan lanjutkan. Ya, saya sih memang merekomendasikan lebih baik pagi, karena saya pun juga lebih banyak ambil posisi di pagi hari ini, Bapak Ibu. Ya, terus ada lagi pola yang kedua, siang, petang, ya, dan malam hari. Ini dilakukan oleh Daud juga. Jadi Daud itu bukan hanya pagi hari dia saat tidur berfellowship dengan Tuhan, tapi juga ya siang, petang, dan malam hari. Ini dilakukan oleh Daud. Yang kedua siapa lagi? Daniel. 3 kali sehari. Dicatat dalam Daniel pasal 6 ayat 11. 3 kali sehari dia menghadap Tuhannya. Artinya berfellowship atau bersatu dengan Tuhan. Dicatat dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Siapa Bapak Ibu gunakan juga. Waktu yang tersedia, apakah itu siang, apakah petang, atau malam hari. Atau mungkin pada waktu misalkan jam istirahat, waktu kita lagi kerja ya. Daripada ngurung kiri kanan muka belakang kan, lebih baik kita berkomunikasi, berkonsultasi, bersekutu dengan Tuhan. Ya, jadi minimal 2 tokoh melakukan ini. Jadi silahkan Bapak Ibu pilih saja. Nah, durasi waktu. Bagaimana dengan durasi waktu? Tentukan berapa lama waktu yang akan Anda gunakan dalam bersaat teduh. Tapi rekomendasi saya minimal pemula boleh 30 menit. Tapi janganlah kita hanya bertahan sebatas 30 menit. Tapi harus makin meningkatkan kualitas fellowship pribadinya saat teduhnya dengan Tuhan. Sebagai wujud kedewasaan rohani kita. 1 jam. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam Matius pasal 26. Ayat 40. Jadi tergantung Bapak Ibu silakan ambil saja posisi yang mana, ya. Entah pagi, entah siang, petang atau malam hari silakan saja. Yang penting jalan. Ya. Persiapan tempat untuk melaksanakan saat teduh tentunya pastikan tempat, ruangan yang kita pakai itu cukup tenang, artinya jauh dari kebisingan supaya kita bisa fokus menyampaikan penyembahan pujian kita kepada Tuhan. Yang kedua, waktunya harus spesial, artinya apa? Kita merasa nyaman mempergunakan tempat itu. Jangan juga lah, ya, waktu lagi mandi kita bersatu nggak cocok kayaknya deh. Ya, atau lagi buang BAB. Oh, ayo, nggak cocok kan? Itu namanya tidak menghormati Tuhan itu. Ya, ada seorang hamba Tuhan pernah katakan begini, kalau saya sih saat tidurnya simpel, singkat, jelas, dan padat. Saya makin curiga. Maksudnya gimana, Pak? Iya, saya sih nggak mau ribet-ribet saya. Iya, maksudnya gimana Pak maksudnya? Nggak mau ribet-ribet, singkat, jelas, padat gitu. Saat tidurnya gitu. Iya Pak Tony. Lalu saya tanya, dia bilang, emang Bapak saat tidurnya di mana jam berapa? Dia bilang waktu BAB. Ini hamba Tuhan loh ngomong. Kalau saya bilang ini perlu bertobat lagi untuk yang keras sekali orang ini. Nggak paham dia firman Tuhan. Oke ya Bapak Ibu ya. Oke, tempatnya bersih. Ya. Artinya yang paling kondusif itu di mana? Ya di kamar sih. Ya kamar kita pribadi, entah pagi hari sebelum kita pergi mandi persiapan kerja kan gitu. Atau malam hari. Itu paling kondusif. Ya. Oke, prosesnya mulai dengan berdoa.